Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita telah banyak membahas berbagai macam hikmah kalau kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Dari hikmah-hikmah tersebut diantaranya juga adalah dengan kita melakukan ibadah puasa, maka akan timbul rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Coba kalau kita ingat atau kita rasakan pada saat kita berbuka puasa, yang seharian penuh kita merasa dahaga, merasa lapar, menahan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan batalnya puasa. Begitu kita berbuka, apa yang diucapkan pertama kali? Pasti alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita pada Tuhan yang memberikan kenikmatan, kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa pada hari itu. Dan alhamdulillah juga kita bisa berbuka dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Apa yang kita hadapi, yang akan kita minum, yang akan kita makan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan timbul rasa syukurnya kita. Kenapa di situ? Karena kita merasa bahwa seharian penuh kita melakukan puasa itu kan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam jiwa kita itu adalah betapa kalau orang yang tidak mampu atau orang-orang yang kesulitan dalam bidang ekonomi, yang kadang untuk mencari sesuap nasi saja sangat susah. Dan masih juga banyak sering kita dengar orang-orang yang kelaparan. Artinya di sini kita akan menyadari diri kita sendiri, yang masih diberi Allah kenikmatan, yang masih diberi Allah rezeki. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita ingat soal masalah puasa ini, karena sebetulnya puasa itu kan tidak hanya sekedar puasa wajib. Ada berbagai macam puasa sebetulnya di dalam Islam. Ya. Yang jelas yang akan kita laksanakan ini adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sebetulnya puasa wajib ini tidak hanya pada bulan Ramadan. Ada juga puasa wajib yang lain, yaitu apabila kita melakukan nazar puasa di luar bulan Ramadan. Maka
untuk melaksanakannya itu adalah wajib hukumnya. Pun demikian juga ada puasa wajib yang lain, yaitu puasa untuk membayar denda atau kafarat. Jadi tidak hanya sekedar puasa Ramadan yang wajib itu, ada beberapa puasa yang lain. Di mana puasa yang lain ini nanti akan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di samping itu juga ada puasa sunnah. Banyak kalau kita perhatikan dari anjuran-anjuran agama. Ada puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Ada juga puasa yang hukumnya makruh. Ada juga puasa yang memang haram kita melakukan puasa pada hari-hari tertentu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita ngomong soal puasa yang diharamkan di dalam agama kita, itu memang ada 5 tempat atau 5 waktu, atau boleh dikatakan 5 hari yang tidak boleh kita melakukan puasa. Yang pertama adalah yang tidak boleh kita melakukan puasa, yaitu pada saat Idul Fitri. Jadi pada saat kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, itu kita kalau melaksanakan puasa itu hukumnya haram. Pun demikian juga pada saat kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Ya. Kalau kita melakukan puasa itu juga hukumnya haram. Tidak boleh. Demikian juga 3 hari, yaitu di hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu juga kalau kita melakukan puasa hukumnya haram. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dan tentu akan kami sampaikan nanti soal detail-detail masalah hukum-hukum di dalam puasa ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dari sekian puasa yang dilaksanakan di dalam agama kita, tentu kalau kita bicara soal fikih, bicara soal hukum, itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya yang perlu kita ketahui. Makanya alangkah baiknya kalau kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini, tentu hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, tentu kita juga mestinya harus juga mempelajari apa-apa yang menjadi syarat sahnya atau syarat wajibnya, mana-mana yang nantinya membatalkan puasa, mana yang nanti dibolehkan tidak berpuasa, dan seterusnya. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu akan menjadi ibadah yang betul-betul kita melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, sehingga amal ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah syarat wajibnya puasa. Jadi orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa itu, yang pertama itu adalah orang yang berakal. Orang yang punya akal. Artinya kalau orang itu dalam kondisi tidak berakal, gila misalnya, ya nggak wajib. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian
Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.